Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jarihi Wahyu Fernanda MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Saya Ida Astuti akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama dalam Keluarga terhadap Perilaku Sosial Remaja di Desa Tengger Kidul. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Desa Tengger Kidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan desa ini sangat religius dan adat istiadatnya yang diturunkan dari generasi ke generasi itu masih tetap terjaga. Desa ini dikatakan sangat religius karena memiliki pondok pesantren dan beberapa ustadz atau kiai yang dihormati oleh penduduk setempat. Memberikan pendidikan agama kepada anak tergantung pada keterampilan dan pengetahuan orang tua. Penulis ingin mengeksplorasi remaja di Desa Tengger Kidul. Observasi awal penulis dan tanya jawab dengan masyarakat sekitar ternyata masih ada remaja dengan sikap sosial yang buruk di Desa Tengger Kidul. Hal ini terlihat dari konsistensi perilaku religius remaja dalam kehidupan sehari-hari tidak mengikuti ajaran Islam. Di desa ini masih mudah ditemukan remaja yang berbicara tidak senonoh dengan temannya, menentang nasihat orang tua, atau berani membentak orang tuanya. Dari perilaku-perilaku keseharian remaja yang tampak inilah, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut berupa proposal yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama dalam Keluarga terhadap Perilaku Sosial Remaja di Desa Tengger Kidul, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendidikan agama dalam keluarga terhadap perilaku sosial remaja di Desa Tengger Kidul? Lalu yang kedua, bagaimana sikap keagamaan remaja di Desa Tengger Kidul? Lalu terakhir, adakah pengaruh pendidikan agama dalam keluarga terhadap perilaku sosial remaja di Desa Tengger Kidul? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pendidikan agama dalam keluarga terhadap perilaku sosial remaja di Desa Tengger Kidul. Yang kedua, untuk mengetahui sikap keagamaan remaja di Desa Tengger Kidul. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh pendidikan agama dalam keluarga terhadap perilaku sosial remaja di Desa Tengger Kidul. Lalu hipotesis penelitiannya yaitu HA terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan agama dalam keluarga terhadap perilaku sosial remaja di Desa Tengger Kidul. HO tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan agama dalam keluarga terhadap perilaku sosial remaja di Desa Tengger Kidul. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, 1. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan menggunakan rancangan penelitian studi korelasional. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner yang peneliti bagikan kepada responden. Lalu yang kedua, variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen atau bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pendidikan agama dalam keluarga. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, terdapat variabel dependen yaitu perilaku sosial remaja. Lalu, selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, pendidikan agama dalam keluarga. Definisinya yaitu, pendidikan agama dalam keluarga adalah usaha untuk memberikan pemahaman dan bimbingan yang dilakukan oleh orang tua atau ayah ibu tentang agama kepada anak dengan maksud agar anak dapat memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama dengan baik.
yang menjadi alat ukurnya yaitu kuesioner. Lalu hasil ukurnya yang pertama 1 kurang baik, kurang lebih 40%. Lalu yang kedua baik, lebih besar dari 60%. Yang menjadi skala yaitu ordinal. Yang kedua perilaku sosial remaja. Perilaku sosial remaja adalah sikap dan tingkah laku seorang remaja dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang menjadi alat ukur yaitu kuesioner. Hasil ukurnya yaitu kurang baik, kurang dari 40%, lalu baik 60%. Yang menjadi skalanya yaitu ordinal. Lalu selanjutnya populasi. Populasi yaitu peneliti mengambil populasi dari keseluruhan remaja yang berusia 12-17 tahun di Desa Tengger Kidul yang berjumlah 164 remaja. Lalu selanjutnya sampel dan teknik pengumpulan data. Yang pertama sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dipilih secara acak sejumlah 33 remaja, yaitu 20% dari populasi. Peneliti mengambil sampel remaja pada rentang usia 12-17 tahun, karena pada usia ini anak masuk dalam fase puber yang mulai menunjukkan tanda-tanda keresahan atau kegelisahan dalam kehidupan mentalnya. Lalu yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Langkah dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden guna untuk mendapatkan data yang baik. Lalu selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengungkapkan fakta sebagai informasi. Dalam hal ini, instrumen penelitian yang digunakan untuk mengetahui perilaku sosial remaja dalam hal pendidikan agama dalam keluarga adalah model skala Likert. Kuesioner skala Likert memberikan pernyataan dan pilihan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pernyataan positif dan negatif dengan 4 alternatif jawaban yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah kegiatan setelah data dari responden atau sumber data lain terkumpul. Yang pertama, uji validitas. Digunakan untuk mengukur valid dan tidaknya kuesioner yang digunakan. Lalu, uji validitas dalam penelitian menggunakan bantuan program SPSS 20 for Windows. Lalu yang kedua, uji reliabilitas, menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan reliable apabila hasil Cronbach alpha besarnya 0,60. Selanjutnya yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Judul proposal penelitian ini diajukan pada tanggal 9 September 2022, lalu bimbingan penyusunan proposal dimulai sejak tanggal 23 September 2022. Pada proses pengumpulan data menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 bulan, dihitung sejak tanggal 25 Oktober 2022. Setelah data dikumpulkan, proses selanjutnya yaitu analisis data yang dikerjakan pada tanggal 9 Desember 2022. Lalu seminar proposal dilaksanakan pada hari ini yaitu tanggal 16 Desember 2022. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.